Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan suara kami menemani istirahat siang Anda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami ingin sedikit bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Mungkin saja cerita ini tidak bisa kami sampaikan tuntas dalam satu kali pertemuan, namun insya Allah akan kami sampaikan secara berkala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Allah sebelumnya telah menciptakan alam beserta isinya, menciptakan para malaikat, menciptakan jin atau iblis. Maka mari kita urai satu persatu. Yang pertama tentang penciptaan alam semesta. Sebelum Nabi Adam diciptakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Dalam hal ini, ulama menjelaskan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Maka begitulah Allah Maha Kuasa apabila menghendaki segala sesuatu cukup berfirman kun, jadilah, maka jadilah. Dalam penciptaan langit dan bumi ini, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu yang kedua tentang penciptaan malaikat. Sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Tentang malaikat, guru-guru kita, ulama-ulama kita menjelaskan, pertama, malaikat adalah makhluk yang paling taat, senantiasa berbakti kepada Allah, sama sekali tidak pernah durhaka. Lalu yang kedua, malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan juga tidak tidur, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak pula berjenis kelamin perempuan, serta mempunyai alam tersendiri, yakni alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu salah satu dalil tentang adanya malaikat adalah firman Allah dalam surat Fatir ayat 6. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4.
Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu yang ketiga adalah penciptaan jin dan iblis. Jika malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, maka jin dan iblis dicipta dari api yang sangat panas. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ulama menjelaskan jin mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Tuhan. Jin mempunyai alam tersendiri, yakni alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jin yang ingkar, jin yang membangkang perintah Allah dinamakan iblis dan setan. Maka ketahuilah, waspadalah, bahwa sesungguhnya iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka dan jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaannya apa? Misinya apa? Menggoda kita, menggoda anak manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengingatkan kepada kita agar supaya tidak mengikuti bujuk rayuannya, karena di samping dia telah dinobatkan sebagai makhluk terkutuk, ia pun dinyatakan sebagai musuh bagi anak Adam. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.